A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dicinta Allah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita yang berlumuran dosa ini mengucapkan istighfar kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk mengingatnya. Ya, kita sudah sering sampaikan, ya. Seorang hamba yang soleh itu dimanapun dia berada selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya ini adalah majelis zikir yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita ketahui, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir itu dapat mententramkan hati kita, ibu-ibu yang dicinta Allah. Semoga ibu datang ke majelis Sakhofah ini, hati ibu menjadi tentram dan menjadi tenang. Tapi apabila kedatangan ibu ke sini nggak tentram, nggak tenang, nggak usah lagi ikut majelis ini, Bu. Nah, kita mencari majelis yang membuat kita tenang. Hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik ibu-ibu yang dicinta Allah, berarti ini pertemuan kita terakhir, Bu Novi, sebelum liburan. Apa, Bu? Libur lah, Bu. Sabtu anak-anak sudah terima rapor. Kita kasih dulu hak-hak anak kita. Ya, Bu ya. Saya tadi udah diprotes Bu Novi, kok Umi pergi, kami semuanya libur. Ibu Beni cinta. Kita mungkin paling itu 2 minggu paling cepat liburnya, Bu. Mungkin nanti kita langsung ketemu itu di tanggal 16 mungkin. Acara gabungan Geber Muharram kita sama kawan-kawan mungkin, Bu. Nanti kita calling-calling ya Ibu Ketua. Nah. Baik ibu-ibu yang dicinta Allah, pada hari ini kita akan mengkaji di bab fikih namanya berzikir. Selama ini kita zikirnya keren, Bu. Cuman kita mau kembalikan kepada fikihnya, kayak mana ini boleh enggak, zikir begini boleh enggak, pakai tangan boleh enggak, pakai ini boleh enggak. Jadi kita kembalikan kepada hukumnya, sehingga nanti kita berzikir itu memang betul sesuai dengan kaidah fikih. Nah, insya Allah nanti habis liburan, kalau ingat Bu, ditagih saja. Saya akan coba mengkaji ibu zikir yang diajarkan oleh teman-teman tasawuf dengan tingkatan zikirnya. Itu bagus, tapi kita kaji dulu fikihnya. Nah, gitu kan Bu. Karena tingkatan zikir dalam biasa dengan tasawuf itu tak sama dia, Bu. Dia ada kolbunya, ada ruhnya, ya, beda-beda dia. Ada khulasahnya. Jadi macam-macam zikir dalam majelis tasawuf ya. Nah, tapi kita akan kaji dulu berzikir di dalam fikih. Nah, supaya nanti zikir kita nggak sembarangan. Ya. Ibu yang dicinta Allah,
zikir adalah mengingat Allah, adalah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang dimilikinya. Nggak usah dicatat, Bu. Ibu udah tahu zikir itu apa kan? Nah, ya udah. Maka Allah telah memerintahkan kepada kita agar banyak berzikir. Berarti perintah banyak zikir. Jadi ya sikit-sikit zikir itu supaya bertambah karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 41 42. Al-Ahzab surat keberapa, Bu? 33, insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, Bu, sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nama-namanya ini kita nggak selesai ngafal yang kemarin kan? Sampai berapa, Ibu Sor? Sayang loh yang nggak hafal loh ya, karena di dalam Al-Quran asmaul walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Saya tetap mengajak ibu lagi, hafallah asmaul husna dengan artinya. Nyetor-nyetor aja, Bu, tapi jangan pula gara-gara disuruh hafal asmaul husna ibu nggak datang. Nggak saya yang ngetes, datang saya setor 5 ya, Bu, dengerin. Saya 5 ya, Bu, dengerin, sehingga punya keinginan untuk menghafal Asmaul Husna ini, Bibi dicinta Allah. Sudah kita ranking 1 kan? Nah, tapi yang bisa hafal yang ikut dolah. Nah, ya, Bibi dicinta Allah. Allah ya, jadi ingatlah kepada Allah dengan mengingatkan nama-namanya sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat perintah ibadah tuh, Bu, di dalam Al-Quran tuh, yang sering diucapkan sebanyak-banyak tuh zikir gitu. Kalau suruh banyak sholat, pernah nggak ketemu Ibu di Quran? Banyaklah sholat. Bukan saya bilang Ibu nggak boleh banyak sholat ya. Tapi zikir ini perintahnya memang banyak. Dan sholat itu bagian dari zikir, Bu. Ya, ibu yang dicinta Allah. Kenapa? Allah menyatakan bahwa Dia akan mengingat orang-orang yang ingat atau berzikir kepadanya. Kita ini harus introspeksi diri. Kadang-kadang doa kita itu mungkin apa nih? Belum dapat juga. Kok belum turun doa kita belum dikabulkan? Kan nggak ada doa yang nggak dikabulkan kan, Bu? Coba kita ulang. Ketika kita berdoa ada 4 sikap doa kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. 1, ini ada kaitannya dengan zikir. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ibu pernah nggak berdoa langsung dikabulkan oleh Allah? Nah, maunya Ibu ini kan? Maunya ini terus. Minta malam besok pagi dikabulkan. Allah langsung bilang, Allah tuh sayang. Nah. 2, doa itu bukan tidak dikabulkan ya, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, Bu, kita minta apa Allah kasih lebih, masih untuk minta apa yang kita minta, padahal Allah udah kasih yang lebih baik dari itu. 3, ditunda di Lauhul Mahfuz sampai kita sanggup untuk menerima amanah yang kita minta, baru Allah turunkan. Paham, Bu? Paham nggak nih yang nomor 3 nih? Ibu minta kaya nih. Ibu sering minta doa kaya nih, Bu. Nah, dicukupkan ya. Ya, itu dia minta satu doa, gitu kan, Bu ya? Dia minta mobil Fortuner. Ya Allah, gantilah mobilku dengan mobil yang lebih baik, ya Allah, kayak gitu ya. Nah, tapi kita malu nih doa dunia nih.
itu doanya disimpan dulu oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Allah akan kabulkan itu ketika Allah melihat kita sudah mampu menerima apa yang kita minta tadi. Makanya ibu pernah berdoa, Bu, 10 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Pernah nggak sih, Bun? 10 tahun, nah. Apa Uni? Baru dikabulkan. Husnuzon nih. Karena kita baru mampu menerima amanah tersebut. Yang keempat, nggak dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah di akhirat. Jadi Uni, nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Karena nanti, Bu, habis bab zikir tuh bab doa. Kita dalami nih materi ini gitu. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum, dalam surah apa? Iya, Al-Baqarah ayat 152. Jadi sekarang itu kita jangan suuzon sama Allah. Mungkin ketika Allah tidak mengingat kita karena kita jarang mengingat Allah gitu loh. Zikir pelit, zikir hanya batas lisan terus. Masuklah saya nih. Untuk ke hati itu masih lemah, ya. Ini yang dicinta Allah. Maka benar-benar dicinta Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, Ibu? Definisinya? Dari Allah. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Jadi hadis qudsi ini standarnya itu kekuatannya tuh di bawah Al-Quran. Setelah diskusi baru hadis sahih. Aku ini adalah menurut dugaan hambaku. Ini kita sudah sering dengar ya, tapi kita bacakan terjemahnya, Bu. Aku ini adalah menurut dugaan hambaku dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat kepadaku di dalam hatinya, maka aku akan ingat pula kepadanya di dalam hatiku. Masya Allah, Allah membalas cinta kita tuh, Bu. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya pula di depan khalayak yang lebih baik. Seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal saja, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Tidak ada, Bu, yang bisa membalas cinta yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengingat Allah, seberapa ingatan kita kepada Allah, Allah akan mengingat kita lebih dari yang kita ingat. Berarti kita harus sering-sering introspeksi diri gitu. Ketika Allah bilang menjauh gitu, sekarang Allah kok gitu ya denganku ya. Kan ada kalanya, Bu, doa belum dikabulkan, kemudian banyak ujian-ujian, selalu banyak gitu. Introspeksi diri ya. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan ke dalam diri kita. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita punya masalah, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Allah sesuai dengan dugaan sangkaan hambanya kepadanya. Insya Allah ini baik. Insya Allah ini baik. Selalu kuatkan hati seperti itu, ibu yang dicinta Allah. Setelah di khalayak umum ini maksudnya aku akan mengingatnya di depan umum yang khalayak itu maksudnya. Berarti derajat kita tuh terangkat ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehormatan diri kita. Itu nih. Ada lagi redaksi hadis lainnya, ketika kita memuji Allah di penduduk dunia, pernah dengar nggak hadisnya? Maka Allah akan memuji kita di penduduk langit. Pernah dengar nggak, Uni? Nah, jadi ketika kita mengingat Allah di depan khalayak yang lebih baik, itulah, Bu, yang mengangkat derajat kita. Ya. Itu adalah wujud zikir kita gitu.
Bisa nggak dipahami nih? Nah, itu ya. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan istimewa dan terbuka. Berarti ibu apa bu? Orang ahli zikir itu dia termasuk golongan istimewa. Ibu kalau mau diistimewakan oleh Allah berarti harus banyak zikir. Nah. Rasulullah SAW bersabda, telah majulah orang-orang istimewa. Ini masih itunya ya bu, kita belum masuk kepada fikih-fikihnya ya, kita ingatkan terlebih dahulu. Telah majulah orang-orang istimewa. Mereka bertanya, siapa orang-orang yang istimewa itu? Nabi bersabda, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki dan wanita. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Berarti orang yang istimewa di hadapan Allah itu adalah orang yang kerjaannya banyak berzikir. Nah, orang-orang yang berzikir itulah pada hakikatnya orang-orang yang hidup. Ya. Diterima dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, berarti orang yang zikir itu adalah orang yang hidup. Perumpamaan antara orang-orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, kita sudah pernah dengar hadis ini bu, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu orang yang selalu berzikir. Orang yang mati itu orang yang nggak berzikir. Berzikir itu artinya mengingat. Ya. Bisa nggak dimanapun, kapanpun, lagi ngapain pun, hakikatnya selalu zikir. Nanti kita akan contohkan bu, ya sabar ya. Zikir. Sekarang bisa nggak ibu mengingat Allah? Ketika seorang guru menyampaikan materi, dengan materi itu ibu ingat Allah. Nah itu dia, itu zikir bu. Ya benar-benar cinta Allah. Jadi berzikir itu adalah pokok pangkal amal-amal soleh. Catat tuh bu, zikir itu adalah pokok pangkal amal soleh. Apa maksudnya nih bu? Apa maksudnya ini? Berzikir adalah pokok pangkal amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh gitu, kalau dia selalu berzikir, maka amal solehnya itu akan gampang. Paham nggak bu? Karena pokok dari kita melakukan amal soleh itu karena kita berzikir gitu loh. Membantu orang itu amal soleh. Tapi karena ibu zikir kepada Allah itulah ibu bisa membantu orang. Paham nggak bahasa saya bu? Pokoknya itu dari situ gitu. Yang ada di dalam orientasi hidupnya itu adalah Allah terus. Itu benar-benar cinta Allah. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Masya Allah. Ini cita-cita saya bu, cita-cita ibu ingin menjadi wali Allah. Ingin bu? Ingin? Siapa wali Allah tuh? Apa bu? Cari wali-walinya Allah. Siapa yang dikatakan walinya Allah? Ya, kasih tugas liburan lah. Nah, yuk kita jadi wali Allah ya. Siapa dia yang masuk kategori walinya Allah tuh? Kira-kira kita masuk kategori nggak? Nah. Ya, karena itulah Rasulullah selalu berzikir kepada Allah. Ya, ini udah sampai tinggi bu ya. Wali Allah. Kita cari siapa yang termasuk hamba Allah yang menjadi wali Allah. Ibu cinta Allah. Makanya Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah setiap saat.
dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan, mengenai syariat-syariat Islam telah banyak engkau sebutkan kepadaku. Kata sahabat Nabi ini, Bu, sekarang sebutkan pula kepadaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka Nabi bersabda, ini nggak usah dicatat Ibu, ini kita mengingatkan supaya kita banyak zikir aja gitu. Mulutku tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabat beliau dipesankan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu dan lebih berharga daripada menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada menghadapi musuhmu yang sangat ingin engkau berusaha menebas leher mereka. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menebus lehermu. Mau wahai Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah tadi kan, Bu, mau nggak? Gitu kan? Aku tunjukkan lebih utama di sisi Allah daripada ini semua, yang gitu, Bu. Ya. Rasulullah bersabda, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir itu amalan ringan, timbangan berat. Perintah zikir banyak itu diingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu diberi cinta Allah, ya, bisa menjauhkan kita dari api neraka. Cuman nanti kita akan mendalami masalah zikir ini. Itu tadi mungkin beberapa keutamaan atau urgensi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma baca-baca aja tadi kan hadisnya Rasulullah mengingatkan kita supaya kita banyak berzikir. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fikihnya. Nah, ini beri cinta Allah. Kadar banyaknya zikir. Nah, ini sering bertanya kan, Bu? Allah yang maha mulia dan maha agung memerintahkan kita agar berzikir sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berakal yang dapat menarik manfaat dari merenungkan tanda-tanda kebesarannya dilukiskannya sebagai berikut. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring. Lagi Al-Ahzab 35 tadi. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka pahala yang besar. Jadi, menurut Mujahid, nah, Ibu sabar, Bu, ini fikih, Bu. Kalau fikih dia bertentangan dengan hukum, ya. Tidak dapat dikatakan banyak zikir kecuali bila seseorang itu zikir kepada Allah, baik pada saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kalau Mujahid mengatakan orang yang banyak zikir tuh kadarnya kapan dikatakan banyak zikir? Apabila dia berzikir dalam keadaan duduk, dia zikir. Dalam keadaan berdiri, dia zikir. Dalam keadaan baring, dia berzikir. Berarti zikir Ibu kira-kira yang 100-200 tuh banyak apa sedikit? Tua. Ya. Jangan merasa banyak dengan zikir yang 1000, Bu. Jangan merasa banyak dengan zikir Ibu yang lebih dari 1000. Karena menurut Mujahid, zikir itu yang dikatakan banyak itu ketika dia berdiri ingat Allah. Ketika dia duduk ingat Allah. Ketika dia berbaring ingat Allah. Kita fokus ini dulu ya. Ibu jangan membayangkan tingkatan zikir. Nanti saya akan kaji itu tingkatannya. Nah, dan ketika Ibnu Salah ditanya mengenai sampai berapakah jumlah seseorang itu dikatakan banyak zikir? Nah, jawabnya, jika seseorang itu terus-menerus menyebut zikir, baik siang maupun malam, pagi atau petang, dalam saat-saat dan keadaan yang beraneka ragam. Pokoknya kapan aja dia ingat Allah itu baru zikirnya banyak. Nah, ini pendapat Mujahid, kemudian Ibnu Salah. Nah, berkata pula Ali bin Abi Thalib menceritakan ucapan Ibnu Abbas mengenai ayat-ayat tersebut di atas. Allah tidak mewajibkan sesuatu atas hambanya kecuali dengan memberikan hitungan tertentu.
Sedangkan orang yang uzur diberi kelonggaran, kecuali berzikir. Mengenai ini, Allah tidak memberikan batas di mana seseorang harus berhenti, dan Allah tidak memberikan sesuatu keuzuran untuk meninggalkannya, kecuali bila ia terpaksa. Firman-Nya, berzikirlah kepada Allah dikala waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, baik siang maupun malam, di daratan maupun lautan, di waktu mukim atau sedang berpergian, ketika kaya atau ketika miskin, ketika sehat atau ketika sakit, secara sembunyi-bunyi atau terang-terangan, pendeknya dalam keadaan apapun. Maka kategori kadar banyaknya zikir itu yang dikatakan orang yang banyak zikir itu ketika dalam keadaan aktivitasnya dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman salaf kita, Bu, dia nggak setuju pakai bilangan tuh. Tidak setuju pakai bilangan. Bilangan tuh tahu Ibu? Kita kan masih pakai bilangan ya. Saking sikitnya zikir kita, Bu. 100, 200, 300, 1000. Seharusnya tuh nggak pakai bilangan. Kita ada gaji fikihnya ya Bunda ya. Cuman manusia ini dia lemah. Kalau dia nggak pakai bilangan, zikirnya tuh lebih sedikit dari bilangan tuh. Kita belum bisa mencapai hamba Allah yang seperti perkataan Ibnu Mujahid tadi, Ali bin Abi Thalib tadi, Ibnu Sholah tadi, Bu. Benar, Bu? Jadi sekarang Ibu kira-kira masih bertahan di bilangan atau mulai belajar menurut Ali bin Abi Thalib ini? Zikir tuh nggak ada liburnya, Bu. Sakit pun suruh zikir kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin amalan lainnya bisa dihitung ada uzur. Tapi kalau zikir tuh nggak boleh libur memang. Dalam keadaan apapun. Bisa dipahami bahasa saya, Bu? Nah, jadi catatlah, zikir kita berarti masih sedikit. Nah. Baik. Sekarang kita kaji adab berzikir. Baru keutamaan berkumpul di majelis zikir. Nah, ini majelis zikir ini penting nih, kita kaji. Ya, benar-benar dicinta Allah. Tujuan berzikir adalah mensucikan jiwa dan membersihkan hati, serta membangunkan nurani. Wih, yang nomor 3 tuh keren, Bu. Jadi Bunda, tujuan kita berzikir itu apa, Bu? Harus tahu nih. Mensucikan jiwa dan membersihkan hati, serta membangunkan nurani. Coba Bu, kasih contoh saya, Bu. Zikir bisa mensucikan jiwa Ibu. Mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan serta membangunkan nurani. Coba kasih contoh. Kapan zikir itu bisa mensucikan jiwa Ibu? Dengan berzikir, jiwa kita jadi suci. Jiwa kita ini kotor nggak? Kalau jiwa itu berkaitan dengan apa, Bu? Jiwa itu fisik kan? Kalau hati? Kalau kita banyak zikir, pasti fisik kita itu terhindar dari hal-hal maksiat. Itu maksudnya, Bu. Jadi orang kalau zikir kepada Allah, dia pasti bisa mensucikan jiwanya. Dosa-dosa yang dia lakukan lewat anggota tubuhnya, anggota badannya. Cuman kadang-kadang kita ini udah buat baru zikir. Benar, Bu? Nah, berarti zikir Ibu kurang.
zikir kita kurang. Kalau zikir kita itu banyak, maka dia bisa menjaga ya jiwa kita. Membersihkan hati. Kapan zikir itu dapat bersihkan hati? Contoh, penyakit hati, iri, dengki, apalagi Bon? Ada kawan ibu yang zolim, hati ibu sakit. Coba dengan berzikir kira-kira dapat bersih nggak sedikit hati ibu? Saya tersinggung sama Bu Lia nih. Tapi ketika kita aktivitas duduk kita sama dia tuh mengingat Allah, terus zikir kepada Allah gitu. Ketika kita tersinggung dengan orang, ya Bu, pasti hati kita itu bisa bersih. Enggak tersinggung misalnya loh. Atau sebaliknya, setelah terjadi pun nggak masalah, tapi ketika kita berzikir setelah kejadian itu, pasti hati kita jadi semakin bersih. Obatnya memang zikir. Membangunkan nurani. Apa artinya, Bu? Nurani itu apa berarti? Kepekaan kan? Hati nurani gitu. Kepekaan kita terhadap orang. Itu bisa dibangkitkan dengan berzikir. Jadi ingat Bu, tujuan kita berzikir itu apa Bunda? Untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan hati, membangunkan Tuhan. Jadi orang kadang-kadang hati nuraninya itu masih tidak peka gitu. Itu berarti dia kurang zikir. Kurang zikir. Saya mohon maaf Bu. Ya. Makanya Bunda, di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, apa kata Allah? Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti dia bisa mensucikan jiwa. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Sholat bagian dari zikir. Sholat itu gak zikir kan Bu? Nah, ini benar-benar cinta Allah. Bisa menghapus dosa, bisa mensucikan jiwa. Tadi saya lewatkan ini ya. Zikir merupakan jalan kebebasan dari api neraka. Mulia. Tidak ada satupun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskannya dari siksa daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menghapus dosa. Nanti gue cinta Allah. Ya, saya bacakan, Ibu jangan dianukan dulu karena ini nggak bisa di skip Bu. Saya baca tadi malam, nggak bisa diambil sepenggal-penggal, nanti Ibu salah kaprah. Artinya yang kita sampaikan tadi itu Bu, sucikan hati, jiwa, dan menumbuhkan nurani, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir kepada Allah itu lebih ampuh daripada sholat. Sebentar, jangan marah. Karena orang yang berzikir hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutnya. Maka Allah akan mengirimkan cahayanya sehingga keimanannya akan bertambah dan keyakinannya akan berlipat ganda. Dengan begitu hatinya akan aman, tentram, dan puas menerima kebenaran. Jadi bukan saya mengatakan zikir itu lebih penting dari sholat, bukan itu Bun. Kita sama-sama tahu besarnya kan zikir, mengingat Allah. Sholat bagian dari zikir, doa bagian dari zikir, ya ibu yang dicinta Allah. Tapi ketika kita sholat itu mudah kita berzikir, gitu Bun. Ketika kita berdoa mempermudah kita untuk
zikir. Tapi yang sulit itu, bisa nggak kita tetap berzikir tanpa lewat kita sholat, tanpa kita berdoa? Paham bahasa saya, Bun? Nah, oke, kalau kita sholat itu memang udah zikir. Kita bisa menghadirkan, bisa nangis, ya kan? Ketika kita doa memang kita berzikir. Tapi zikir di luar sholat, di luar doa, ini payah gitu loh. Padahal ini penting. Lisan kita sendiri yang ngomong, insya Allah. Hati kita langsung kita bawa ke aktivitasnya. Karena sholat dengan doa itu memang zikir yang dikhususkan gitu. Zikir yang tak dikhususkan ini yang kita masih sangat lemah gitu. Padahal ini lebih penting gitu. Ketika kita melakukan dosa, kemarin kita berzikir kepada Allah. Ini kita terselamatkan dari dosa, itu maksudnya. Nah, itu ya Bun ya. Nah, firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Nah, mungkin ketentraman kita itu masih berada ketika zikir sholat, Bu, gitu loh. Benar nggak sih, Bu? Ya, nah, ya oke lah Zah, itu dulu Zah. Tentram habis doa, tentram habis sholat. Itu zikir yang dipaksa. Benar nggak sih, Umahat? Zikir yang dipaksa, karena itu ada bagiannya nih gitu. Kadang kalau lagi ada masalah kan, itu menghilangkan masalah kan, gitu aja. Menghilangkan itu. Ya harus kayak gitu nih. Masih terpaksa. Orang tuh nih, kalau dia sudah hidupnya tuh di bawah naungan zikir, ketika dia ditimpa musibah, ketika ada sesuatu, ketika dia melihat hal yang tidak enak bagi dirinya, dia akan bisa menerima dengan lapang hati dan tentram aja hatinya. Karena hidupnya selalu dengan zikir dan mengingat Allah dimanapun dia berada. Ibu bawa mobil, ada yang macam-macam orang di depan ibu tuh, Bu. Kalau ibu hidupnya dengan zikir, ibu nggak akan bilang tuh, pandai apa indak Pak Jago tuh. Nah, nggak akan keluar nih kalimat itu, karena hidup kita selalu berzikir kepada Allah. Itu berarti kita kurang zikir memang nih, memang betul. Nah, setahap itu yang kita tak mampu tuh, belum mampu, jangan bilang nggak mampu. Insya Allah. Gitu ya Bun ya. Jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha untuk mencapainya tanpa dihalangi oleh godaan-godaan nafsu dan rombongan syahwat. Itu tadi nih, udah kalah nafsu tuh, udah kalah syahwat itu kalau kita hidup tuh selalu berzikir gitu. Oleh karena itu, kedudukan zikir ini bukanlah masalah remeh. Sebaliknya, justru sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak masuk akal jika hasil-hasil ini akan dapat terwujud hanya menyebutnya di bibir semata. Adalah zikir kita ini zikir bibir yang paling banyak. Makanya tingkatannya belum saya kaji, Bu. Nanti sabar, ada yang bibir, ada yang hati. Saya pasang kan? Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak sejalan dengan hati. Tapi saya merasakan ini, sebagai ibu juga merasakan, ketika kita semakin banyak zikir lisan kita, dia akan naik kepada zikir hati. Terasa nggak Ibu? Coba lah pegang tasbih 10 pertama tuh nggak terasa tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Bilangan ke 100 itu pasti dia naik. Maka caranya apa? Dengan kita memperbanyak zikir lisan kita,
dia akan naik menjadi zikir hati. Nggak akan bisa ibu tiba-tiba ibu langsung zikir hati, hebatnya tuh. Nah, karena pasti dia prosesnya dari bawah dulu. Nah, tiba-tiba dia langsung zikir hati, nggak bisa. Dengan ibu banyak zikir lisan, maka nanti zikir hati itu akan tumbuh. Yang kita bacakan perasaan. Iya, iya sabar ya Bu. Abis liburan saya kaji ya. Ibu gini aja Bu. Kalau kita misalnya zikir lisan tuh kayak gini Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah mulut aja tuh Bu Lia. Pikiran kemana? Hati entah kemana. Tapi ketika astagfirullahaladzim, astagfirullah, ingat itu tadi dosa sama suami, istighfarnya. Astagfirullah, 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 melawan tadi. Astagfirullah. Disertai dengan hati. Ya. Biasanya di jalan. Ya, biasanya di jalan tuh lebih terasa. Kalau di sholat itu kayak lewat itu juga banyak kayak gimana. Nah, 33 subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah. Itu ada hatinya tuh kan, Bu. Ngejar target kan ini. Itu benar cinta Allah. Berzikir terus di lisan kan, nggak bisa dalam didapat juga. Nanti part 2-nya ya. Jadi ada orang berzikir hati, ada berzikir lisan, ada berzikir hati, ada berzikir hati dan lisan. Memang beda dia, Bu Lia. Sabar ya Bu ya. Nanti saya akan sampaikan tahapan ini. Ada orang lisannya nggak ngomong tapi hatinya ingat Allah. Ada. Lisannya nggak qomat kamit Bu, tapi hatinya mengingat Allah. Nanti di part 2 saya akan terangkan betul ini. Nah, sekarang kita kaji umumnya dulu Bu. Ya. Allah telah memberikan bimbingan mengenai tata tertib. Jadi dia tadi kita biasanya adab kan? Tata tertib yang harus dituruti seseorang apabila dia sedang berzikir. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Ya, ibu-ibu cinta Allah. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati. Satu nih adabnya, rendah hati, rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, ini adab nih, makanya Bu Ana dapat dari ayat ini. Pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Kunci itu Bu, rendah hati, rasa takut, tidak keras suara. Iya. Di dalam hati, baru dengan rendah hati, beda kan? Nah, dalam hati ingat Allah Bu, rendah hati, kemudian rasa takut, dan tidak mengeraskan suara. Ada ibu berzikir kayak gini adabnya. Kalau berzikir untuk diri sendiri, ini harus kayak gini Bu. Tapi kalau zikirnya itu refleks, nggak bisa juga kita pakai adab ini. Contoh anak ibu sedang nakal. Subhanallah, astagfirullah. Suara ibu keras nggak? Termasuklah saya. Apa Bu Fit? Kalau mengucapkan ya Allah itu masuk berzikir. Iyalah. Allah, 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 Allah. Itu udah zikir tuh Bu ya. Yang penciptanya. Itulah zikirnya nih. Ah, itulah tingkatannya tuh. Ketika kita melihat Allah tuh, kita melihat bunga. Yang ibu ingat, yang ibu lihat-lihat itu bunganya dulu, baru Allahnya. Atau yang ibu bayangkan Allahnya dulu atau bunganya. Tingkatan tuh. Nanti kita kaji tuh tingkatannya. Ya Allah itu kan tidak ada dulu, subhanallah ada.
Masya Allah. Kita nih Bu Lia, kalau kita cinta sama orang, pasti kita sering menyebut-nyebutnya. Sebut aja Allah, itu menandakan ibu cinta kepada Allah. Ibu mau cinta sama suami, ibu bilanglah suamiku, 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 suamiku. Nah, kan gitu Bu Lia. Makanya Allah tuh kita udah pernah kasih tugas kan Bu. Berapa saya kasih tugas Bu? Pegang dada sebelah kanan. Nggak ada dilakukan tuh loh. Kan apa yang ibu rasakan ketika sekian banyak ibu menyebut Allah pasti beda. Itu kan Bu Lia kemarin. Nah. Udah bunyi Bu alarmnya Bu. Sikit lagi. Nanggung nih materinya Bu ya. Ayat itu memberi pertanda bahwa zikir disunahkan dengan memelankan suara. Rasulullah pernah mendengar segolongan manusia yang berdoa dengan suara keras dalam satu perjalanan, maka beliau bersabda, "Wahai manusia, pelan-pelanlah dalam bersuara, karena engkau tidaklah menyeru orang yang tuli atau di tempat yang jauh." Masya Allah kalimatnya Bu. Yang engkau seru adalah maha mendengar dan maha dekat, bahkan lebih dekat lagi kepadamu daripada leher kendaraan. Masya Allah ya. Cuman ini nggak bisa juga ibu praktekkan, itu intonasi. Kalau suara saya nggak setuju juga berdoa. Saya guru misalnya berdoa, bukan itu maksudnya. Intonasinya, merasa hinanya, berharapnya, itu yang harus kita anukan terus. Tapi ya Allah, tengoklah bumi ini, ya Allah, apa ya Allah, gitu-gitu kan intonasi nggak bagus tuh. Kita memerintah Allah, ya kan? Kita menggurui Allah. Nah itu yang harus kita pahami, bimbing cinta Allah. Sama seperti halnya beliau memberi petunjuk agar dalam berzikir itu seseorang hendaklah bersikap harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Ada ibu kalau berzikir berdoa kayak gitu Bu? Atau ibu harap terus nah ada perasaan cemasnya? Siapa lo gitu? Harus ada perasaan cemas, ini dikabulkan, ini apa-apa enggak, harus ada seperti itu kan Bu. Makanya kita bahasakan roja. Kita kalau berdoa berzikir tuh enggak perasaan roja, berharap tapi cemas gitu loh ya. Salah satu tata tertibnya lagi adalah agar orang yang berzikir itu berpakaian bersih. Tuh, ini kita jarang nih Bu kalau di rumah. Sholat pakai daster. Suci badan. Makanya kemarin saya pernah ingatkan kalau kita misalnya minta doa di Arafah, nanti kita minta doa di Asyura, ya. Makanya pakai gamis, pakai bagian baju yang bagus, ya. Pakai mukena bagus, ngadap kiblat, gelar sejadah, rapi, indah, gitu ya. Suci badan dan harum, karena hal itu akan menambah kegairahan kita di dalam berzikir. Selain itu, sedapat mungkin menghadap kiblat. Sudah sampaikan tadi Bon, karena sebaik-baik majelis adalah yang menghadap arah kiblat. Maka kita simpulkan Ibu, adab berzikir yang pertama tadi, ingatnya dalam hati, kemudian rendah hati, ada rasa takut, kemudian tidak mengeraskan suara, berpakaian yang bersih dan suci badan dan harum. Sampai sini dulu Bu. Ya, menghadap kiblatnya lupa, menghadap kiblat. Tadi ya, adab berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dilakukan zikir khassah, zikir yang khusus. Kita kan dalam berdiri zikir, duduk zikir, bawa mobil zikir, gitu kan. Nggak bisa juga dia beradab seperti menghadap kiblat, itu tadi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga semakin naik ruh istijabah kita. Kemudian nanti insya Allah setelah libur kita akan kaji tingkatan zikir kita kepada Allah sehingga ibu bisa mengukur diri dalam tahap apa baru zikir kita. Makanya kalau bicara zikirnya enaknya sama-sama orang nazabandiyah ya Bu ya, sama orang tasawuf gitu. Jadi dia zikirnya tuh lebih apa dibandingkan kita ya. Allah yuwafiq, arhakumur rabbik wa takuna minal mumtarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.